Oke, baik semuanya. Selamat malam, teman-teman semua. Ketemu lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Wah, udah kangen banget nih, teman-teman ya, karena minggu lalu kita nggak ada Zoom dan minggu depan kita juga nggak ada Zoom lagi, ya kan? Karena tanggal merah ya. Oke, baik, nggak apa-apa kalau gitu kita belajarnya puas-puasin malam hari ini ya. Nah, topik kita malam hari ini adalah manfaat flavanol untuk prostat. Nah, mungkin tadi teman-teman sudah ada yang mendengarkan, ada testimoni yang mengatakan bahwa bisa berhasil sembuh dari prostat berkat flavanol ya. Untuk itu nanti Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan seperti biasa saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Baik, kalau begitu kita panggilkan dulu ya pembicara kita yang luar biasa. Kesayangan kita ya, kesayangan kita semua, dokter kesayangan kita semua yaitu Dokter Winda. Halo. Halo dok, oke ya malam hari ini kita ketemu ya dok ya, minggu depan kita libur lagi dok ya dok. Iya, minggu depan absen lagi nih. Iya, oke, makanya teman-teman semua banyak-banyak tulis pertanyaan di kolom chat ya, karena kita ketemu lagi nanti 2 minggu lagi. Oke, baik, Dokter Indah, topik kita hari ini adalah prostat ya. Baik, sudah saya share, materinya sudah muncul ya. Kalau begitu, saya persilahkan Dokter Winda untuk menyampaikan materinya. Silakan dok. Thank you, Di. Semangat pagi. Hai, 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 teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Yalah, sehat-sehat lah. Kan terus konsumsi Flavanol. Oke, mantap. Mungkin sekarang ada yang udah di rumah, udah santai-santai, udah selesai makan malam, udah mandi, udah rebah-rebahan mungkin ya. Udah tinggal nunggu tidur, sambil nunggu tidur dengerin saya ngedongeng dulu nih tentang kesehatan ya. Atau ada juga malah yang masih di jalan. Waduh, yang lagi di jalan mungkin sambil di mobil ya. Daripada dengerin radio, mendingan dengerin Dokter Winda cerita nih tentang kesehatan lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang di jalan, terutama yang lagi di jalan, hati-hati, sambil hati-hati di jalannya ya, supaya bisa sampai di rumah dengan selamat. Oke, topik kita yang mau saya bawain hari ini adalah tentang prostat. Nah, ini sebenarnya sering banget sih, teman-teman pasti saya rasa juga udah pada familiar ya, prostat, prostat, prostat gitu kan. Tapi sebenarnya prostat yang sering kita sebut-sebut ini prostat yang mana sih? Karena sebenarnya penyakit prostat juga ada beberapa gitu kan. Nah, di sini sebenarnya sering teman-teman bicarakan prostatnya itu adalah yang namanya benign prostate hyperplasia. Nah, ini sebenarnya adalah suatu kelainan yang umum banget ya, umum sekali dialami oleh para pria, karena ya para pria pasti akan mengalami BPH ini ya. Cuman ibaratnya nih kalau dibandingin sih sama kayak wanita mengalami menopause, pria itu akan mengalami BPH gitu. Jadi sebenarnya dia termasuk kategori tumor juga, tapi tumor yang jinak gitu ya, tumor yang jinak. Slide. Nah, benign prostate hyperplasia atau BPH itu dia merupakan suatu kondisi. Jadi di sini tuh prostatnya itu membengkak gitu ya. Membengkak. Nah, sebenarnya sih pembengkakan prostatnya itu sendiri sih bukan sesuatu yang belum tentu sesuatu yang berbahaya. Memang dia adalah tumor, tapi biasanya jinak ya. Makanya benign, benign benign ya, berarti yang jinak gitu ya. Pembesaran yang jinak. Nah, cuman pembesaran pada prostat ini sering sekali itu akan menimbulkan masalah, terutama pada apa? Pada perkemihan, ya, pada urin, gitu ya, pada eh, apa namanya? Pada kencing kita gitu, terutama yang bapak-bapak nih. Jadi di sini karena dia posisinya itu mengapit dari saluran kencing, yaitu uretra. Nah, jadi kalau dia membengkak, uretranya itu akan kegencet. Sedangkan uretra itu adalah tempat keluarnya urin, ya kan? Tempat mengalirnya urin. Kalau dia kegencet, akhirnya di situ salurannya itu jadi kejepit, sempit gitu. Bahkan kadang-kadang bisa kalau yang udah besar banget tuh bisa sampai ke tersumbat gitu ya. Ini akan membuat aliran urin itu jadi nggak lancar dan kadang-kadang tuh bahkan suka ngerasa tuh buang air kecil tuh kayak nggak tuntas, nggak plong gitu ya. Dan
ini sebenarnya teman-teman umum banget ya, umum sekali dialami oleh para pria. Ya, dan biasanya sebenarnya sudah mulai membesar di atas usia 50 tahun. Gitu ya. Cuman bukan berarti mulai membesar dari usia 50 tahun terus langsung bermasalah dengan urinnya. Belum tentu, karena kan dia baru mulai membesarnya ya. Sampai dia menimbulkan masalah tadi biasanya dia butuh waktu juga gitu. Nah, cepat lambatnya sampai dia menimbulkan masalah ini baru akan nanti tergantung dari tingkat kesehatan masing-masing. Slide. Nah, nih kalau teman-teman lihat gambarnya yang di sebelah kiri itu kan yang normal ya. Itu ada prostat, dia jadi yang paling besar itu namanya kandung kemih ya. Di bawahnya itu ada prostat. Prostat ini dia menjepit saluran yang namanya uretra di tengah-tengahnya ya. Uretra inilah tempat keluarnya urin, teman-teman. Nah, di sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan, itulah gambar dari pembesaran prostat. Nah, contohnya kalau prostat yang membesar nih, bulutan jadi gede-gede seperti ini sel-selnya, ini yang akan membuat si saluran uretra yang di tengahnya tadi itu tuh jadi kejepit, teman-teman. Akibatnya apa? Ya bayangin aja deh kayak umpamanya air sungai mengalir air mengalir di sungai yang banyak bebatuannya. Alirannya pasti lebih lambat, ya kan? Pasti lebih lambat karena apa? Dia harus nyelip-nyelip gitu. Nah, sama dengan ini juga. Ini yang berbatu-batu istilahnya adalah justru saluran kemih kita sehingga urinnya itu jadi sulit untuk keluar sehingga bisa jadi tersendat-sendat. Slide. Nah, makanya ciri-ciri BPH ini terutama yang berhubungan dengan kencing, ya. Mulai dari kencingnya tuh sulit buat keluar di awalnya gitu. Jadi kalau lagi kebelet pengen kencing, itu tuh malah sulit keluarnya sampai kadang-kadang tuh perlu ngeden gitu. Harus harus agak ditekan baru bisa keluar urinnya gitu ya. Udah gitu, kalaupun dia keluar, alirannya tuh lemah. Jadi nembaknya tuh nggak nembak jauh gitu ya, tapi tembakannya tuh pendek, lemah, dan kadang-kadang tuh bahkan tersendat. Bahkan tuh biasanya karena dia udah tersendat-sendat, di akhirnya juga dia tuh cenderung netes aja urinnya, kayak tes 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 gitu. Dan ini pun kadang-kadang teman-teman, itu rasanya tuh teman-teman habis kencing, itu tuh nggak pol ya, nggak pol. Jadi buang air kecilnya tuh nggak terasa kayak nggak tuntas, nggak sampai kosong. Dan yang paling khas banget juga ciri-cirinya adalah sering kencing di malam hari. Ya, kita kalau siang-siang sering kencing kadang-kadang masih wajar aja karena apa? Kita lagi bangun, kalau kita lagi bangun kita juga bisa minum gitu kan. Sambil minum ya wajar, namanya kita minum ya kita kencing gitu kan. Nah, tapi kan kalau pada saat kita tidur, ya kan kita kan harusnya nggak minum ya. Namanya juga kita lagi tidur, masa kita minum sambil tidur? Nah, biasanya kan kita paling banter minum itu ya sebelum tidurnya. Nah, di sini itu kita pada malam hari pun itu tuh kita bisa terbangun terbangun untuk kencing. Itu bisa sampai lebih dari 3 sampai 5 kali. Nah, harusnya kalau seandainya nih mungkin teman-teman ada yang kebiasaannya kan sebelum tidur minum dulu gitu ya, sebelum tidur minum dulu. Kalaupun terbangun sebenarnya 1 sampai 2 kali aja. Dan itu masih wajar. Tapi kalau udah sampai 3 sampai 5 kali atau bahkan lebih dari itu, wah, waspada jangan-jangan ini memang sudah BPH. Dan bahkan ada beberapa itu justru malah ngerasanya beser. Jadi mau kencing bahkan nggak bisa ditahan lagi. Gitu sehingga kadang-kadang tuh jadi malah jadi mengompol gitu ya. Slide. Nah, seperti tadi saya katakan, BPH itu kan sebenarnya jinak ya. Sebenarnya sih dia jinak, jadi dia tidak berbahaya. Tapi dia itu bisa mengganggu karena bisa mengakibatkan komplikasi. Komplikasinya itu mulai dari karena pembesaran prostatnya bisa sampai nggak bisa buang air kecil bahkan ya. Saking udah tersumbatnya mentok itu bisa sampai nggak bisa keluar
ya, buang air kecil sampai nggak bisa. Dan ini namanya karena apa? Urinnya sulit keluar, jadi ada bendungan, ya, bendungan urin mulai dari di kandung kemih, dan ini bisa resiko mengakibatkan infeksi, ya, infeksi saluran kemih. Dan namanya juga karena ada bendungan di sana mengalami kebanjiran, gitu ya, si kandung kemih yang mengalami kebanjiran itu tuh bisa rusak, dan itu teman-teman bisa nggak hanya sampai di kandung kemih aja, tapi juga bisa sampai ke ginjal, ya, bisa sampai ginjalnya juga. Jadi ibaratnya tuh dari kandung kemih karena udah penuh itu sampai domino mundur ke belakang gitu ya, bisa sampai ke atas lagi, balik lagi sampai ke ginjal banjirnya, dan itu bisa merusak ginjal juga. Dan namanya juga ada endapan, ya, ada endapan urin di sana, ini juga bisa mengakibatkan penyakit batu kandung kemih. Slide. Nah, sebenarnya sih apa namanya, eh, BPH ini tidak bisa sepenuhnya dicegah, ya. Lebih kepada memperlambat pembesarannya supaya bisa mengulur waktu sampai terjadinya onset tadi, gejala-gejala tadi, atau bahkan sampai terjadi komplikasinya. Nah, jadi sifat pencegahannya lebih ke arah sana. Nah, di sini bisa kita cegah sebenarnya dengan apa? Ya, prinsipnya kan sebenarnya BPH itu adalah salah satu tanda penuaan, ya. Salah satu tanda penuaan. Nah, untuk mencegahnya berarti kita harus gimana caranya ini kita untuk menunda penuaan, gitu ya. Menunda penuaan gimana? Ya prinsip hidup sehat aja sih sebenarnya. Sederhana, ya. Mulai dari olahraga, ya. Olahraganya kita bisa mulai dari jalan kaki, atau yang mungkin kalau yang kebetulan sukanya malah nge-gym, ya nge-gym gitu, bagus juga, ya. Yang penting olahraga. Dan itu bisa mulai dari setengah jam sampai 1 jam setiap harinya. Lalu juga kurangi, ya, kalau bisa malah stop, ya, konsumsi alkohol, ya, atau minuman keras, karena alkohol atau minuman keras itu kan dia itu sifatnya itu mengandung racun, gitu ya, memasukkan racun ke dalam tubuh, dan racun itu sifatnya merusak, termasuk juga pada prostat, ya. Pada prostat itu bisa malah merusak sel-sel prostat, sehingga ini malah akan semakin merangsang pembesaran dari si prostat-prostat yang lainnya, gitu ya. Jadi malah men-trigger untuk jadi pembesaran prostat. Nah, lalu juga namanya kalau kemungkinan nih, mungkin sudah mulai ada masalah gitu ya, sudah mulai ada kencing-kencing malam, ya kan? Nah, ini mungkin boleh nih diatur, ya, pola minumnya. Ya, pola minumnya mulai diatur supaya jangan minum mendekati jam tidur, ya. Paling lambat itu 2 jam sebelum tidur. Itu udah selambat-lambatnya, itu udah paling terakhir lah minum air putih terutama, ya. Minum apapun sih, termasuk bahkan kebiasaan minum obat. Biasanya kan kita semakin tambah usia gitu ya, ada aja obat yang kita konsumsi, ya kan? Ada aja obat-obat rutin, apalagi entah obat rutin atau mungkin suplemen pun, ya, atau vitamin dan segala macam yang mungkin kita konsumsinya malam. Nah, ini juga sama, harus diatur jadwal minum obatnya, ya. Jangan minum obatnya terlalu dekat dengan waktu waktu tidur. Karena kan untuk minum obat juga kan kita kan pakai air, ya kan? Itu akan membuat kita juga jadi kencing-kencing nanti pas malam harinya, ya. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita, yaitu Cocoa Flavanol. Ada Cocoa Flavanol yang original, sweet, daytime liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol ini, flavanol tentunya akan kita bahas lagi kepada kepalanya juga, yaitu polifenol. Ya, di mana polifenol itu terkenal akan manfaat utamanya sebagai antioksidan. Nah, karena polifenol itu punya manfaat antioksidan, demikian pula dengan flavanol yang merupakan anak dari polifenol. Dan ini memang sudah dari dulu juga digunakan, ya, manfaat ini, diberdayakan manfaat dari flavanol ini sebagai antioksidan.
Tapi ternyata nggak cuma itu doang teman-teman manfaat dari flavanol. Ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Karena ternyata begitu masuk ke dalam pembuluh darah kita, kokoa flavanol tuh bisa membuat aliran darah atau pembuluh darah kita itu mengalami pelebaran atau dilatasi. Nah, tapi tentunya ini nggak gitu gampang untuk kita dapatkan manfaatnya ya, karena sebenarnya manfaat ini adalah pada flavanol yang ada di kakao, di mana biasanya yang kita konsumsi itu sudah dalam ending product ya, sudah dalam bentuk coklat batang mungkin, dan di mana proses pengolahan kakao sampai kepada coklat yang biasanya kita konsumsi ini justru malah cenderung merusak kadar flavanol yang ada di dalam kakaonya. Makanya dibutuhkan suatu metode khusus dalam pengolahan kakao supaya kadar flavanol di dalam kakao tersebut tidak gampang rusak dan bisa kita konsumsi dalam jumlah yang tinggi. Slide. Nah, di sini teman-teman itu bahkan sudah ada penelitiannya ya, di mana pemberian bubuk Apikoa dengan dosis 48 mg per kilogram berat badan per hari ini secara signifikan tuh efektif dalam mengurangi pembesaran prostat yang sudah terjadi. Ya, jadi ini bahkan digunakan jumlah ini digunakan adalah untuk terapinya malah ya. Tidak hanya semata-mata untuk mencegah BPH atau mencegah pembesaran prostat, tapi bahkan untuk terapi prostat ya. Jadi hanya dengan 48 mg per kilogram berat badan per hari itu efektif dalam mengurangi hiperplasia atau pembesaran prostat yang sudah terjadi. Cara kerjanya gimana? Ternyata dia bisa mengurangi tingkat kadar serum dihidrotestosteron dan juga rasio ukuran dari prostatnya. Slide. Selain itu juga ada kandungan ginseng dan guarana yang ada di dalam flavanol juga dalam produk cocoa flavanol kita, di mana ini terutama di flavanol men. Nah, di sini dia sih lebih kepada vitalitas ya, lebih kepada vitalitas. Karena biasanya nih kalau sudah mengalami BPH, itu biasanya dari segi vitalitas juga sudah mulai menurun, libido juga sudah mulai menurun. Nah, di sini untuk lebih kepada meningkatkan libidonya itu dibantu juga dengan ginseng dan guarana. Slide. Lalu ada Centella asiatica dan juga black garlic juga ya, di mana ini juga punya manfaat selain untuk mood ya, untuk antidepresan, tapi juga dia punya manfaat antioksidannya juga ya. Kenapa? Karena tadi ya antioksidan itu sangat berperan banget untuk anti-aging. Tadi kita udah sepakat kalau BPH itu termasuk salah satu dari bentuk penuaan. Nah, jadi untuk menekannya adalah dengan cara gimana kita memberikan anti-aging, melakukan anti-aging ya, anti penuaan. Salah satunya adalah dengan antioksidan. Nah, di sini bisa teman-teman dapatkan juga dari Centella asiatica dan black garlic. Slide. Lalu ada vitamin B7 ya, vitamin B7 ini dia bagus banget untuk metabolisme tubuh ya. Metabolisme tubuh. Kalau ini sih mungkin lebih kepada untuk support vitalitas juga ya, supaya lebih energik. Dan juga kita tambahkan lagi vitamin C dan cysteine juga di mana merupakan antioksidan juga sama yang kuat juga yang juga bisa membantu menyokong juga untuk kesehatan prostat. Tapi bahkan nggak hanya prostat tapi kesehatan secara keseluruhan. Slide. Nah, di sini letak rahasianya ya, yaitu ada pada produsen kita yaitu Berry Callebaut. Mereka sudah menemukan suatu metode pengolahan biji kakao, di mana metode yang mereka gunakan ini berbeda dan sudah mereka patenkan karena setelah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami di dalam biji kakao tersebut. Sehingga ini bisa kita nikmati dengan kadar yang tinggi di dalam produk-produk cocoa flavanol FHI kita. Slide. Dan tentunya sudah banyak banget riset-risetnya. Ya, studi-studi klinisnya juga udah banyak. Salah satu untuk yang prostat ini tadi sudah dipatenkan, bahkan studi klinisnya pun kita sudah patenkan ya. Jadi di sini dari studi klinis tadi ya, dengan 48 miligram per kilogram berat badan per hari ya. Itu
sudah memberikan efek yang signifikan dalam penurunan rasio ukuran prostat. Bahkan dengan menurunnya ukuran prostat, otomatis dia juga bisa membantu juga menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Lalu tentunya juga ada studi klinis di mana menilai hubungan antara kokolflavanol dengan fungsi endotelium dan nitric oxide. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa membantu meningkatkan fungsi endotelium kita untuk mendapatkan nitric oxide yang lebih cukup, sehingga ini akan membantu elastisitas pembuluh darah dan memberikan efek aliran darah yang lebih lancar. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah disetujui oleh EFSA maupun FDA. Nah, di sini EFSA sudah mengatakan bahwa kokolflavanol itu bisa menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga memberikan kontribusi dalam aliran darah yang normal. Dan FDA juga sudah mengatakan bahwa kokolflavanol bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya tidak hanya sembarang kokolflavanol ya teman-teman ya. Tidak asal kokolflavanol. Kokolflavanolnya harus dengan jumlah tertentu baru bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang diklaim oleh EFSA maupun FDA. Berapa jumlahnya? Yaitu 200 mg flavanol. Jadi harus 200 mg nih. Makanya kenapa inilah yang akan membedakan kokolflavanol kita dengan coklat-coklat di luaran sana. Kalau coklat-coklat di luaran sana itu nggak tahu kita kadar flavanolnya berapa. Bahkan biasanya memang udah nggak ada pun flavanolnya gitu ya, karena prosesnya melalui proses yang konvensional. Nah, di sini di produk-produk kokolflavanol FHI itu semuanya dalam setiap satu dosis konsumsi, satu takaran konsumsi kokolflavanol itu sudah mendapatkan minimum 200 mg flavanolnya. Sehingga sudah bisa kita mendapatkan klaim kesehatan yang disetujui oleh EFSA maupun FDA. Slide. Nah, jadi kalau dari flavanolmen, itu produk kita flavanolmen itu kan dia gabungan dari kokolflavanol ditambah dengan arginine, ginseng, dan juga guarana. Nah, di sini sehingga dia punya manfaat tentunya sih sebenarnya lebih kepada untuk vitalitas pria ya, lebih kepada vitalitas pria. Mulai dari mood-nya, mulai dari performance-nya, tapi tidak hanya semata vitalitas saja, tapi di sini memang sebenarnya melingkupi keseluruhan juga ya, termasuk sirkulasi darah, terus juga antioksidan untuk mencegah resiko kanker juga, terus juga untuk membuat lebih energik ya. Jadi kalau kadang-kadang kan kalau kita ngomongin soal vitalitas, kita tuh kayaknya orientasinya tuh cuma soal masalah libido gitu kan, padahal enggak gitu. Vitalitas itu asal katanya adalah vital, fit ya. Jadi bagi apa organ-organ vital di tubuh itu di dalam kondisi yang fit juga gitu ya. Organ vital itu tidak hanya eh, alat genital doang, tapi organ-organ vital ada organ-organ yang penting mulai dari otak, jantung, pembuluh darah, ginjal dan macam-macam. Nah, jadi memang supaya secara keseluruhan itu tuh fit gitu ya. Jadi namanya kita fit seperti muda lagi gitu kan. Jadi tidak hanya semata-mata supaya bisa apa namanya? Supaya bisa apa sih namanya itu libidonya naik doang, enggak. Ya, tapi supaya memang energik secara keseluruhan. Inilah fungsi dari flavanomen yang sebenarnya. Baik. Nah, kalau yang original atau sweet, karena memang dia merupakan pure dari Acticoa-nya, nah dia kan yang tidak ada tambahan-tambahan ya, maksudnya tidak ada tambahan manfaat bahan lain yang memberikan manfaat tambahan. Nah, untuk original dan sweet ini memang dia akan lebih berfokus kepada kardiovaskularnya ya, kardiovaskular dan antioksidannya. Jadi memang bagus untuk tekanan darah, gula, kolesterol itu dia akan dibantu dikontrol. Tapi karena basically dia juga punya manfaat antioksidan, dia juga bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide.
Nah, kalau yang liquid ini karena dia kombinasi dari cocoa flavanol, centella asiatica, dan juga black garlic, sehingga dia punya manfaat juga yang 3 kali kekuatannya lebih kuat dibandingkan yang original ataupun sweet. Jadi dia tetap punya manfaat untuk kardiovaskular juga, tapi kekuatannya 3 kali lebih kuat dan punya manfaat ekstra. Jadi untuk yang liquid ini dia lebih ramah lagi, ramah dengan ginjal, ya. Jadi dia lebih membantu lagi dalam memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal. Terus juga dia bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, lalu ada NutriFlow. NutriFlow ini dia lebih kepada yang aktif ya, yang aktif banyak kegiatannya, terutama mungkin di luar. Namanya kita kalau aktif dan banyak kegiatan, kan kita mungkin butuh tenaga ekstra ya. Kita butuh tenaga ekstra, berarti kita perlu untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita supaya produksi energinya lebih efektif sehingga kita bisa lebih aktif. Terus juga namanya kita banyak kegiatan, itu kan kita akan terpapar dengan segala macam hal ya, mulai dari polusi, radiasi, sinar UV, belum lagi dari mungkin makanan-makanan yang terkontaminasi, sehingga kita harus menjaga kesehatan yang lebih baik supaya kita bisa tetap fit dan nggak gampang sakit. Nah, NutriFlow ini cocok buat teman-teman yang lebih aktif ya, karena dia membantu penyerapan nutrisi lebih baik, metabolismenya juga lebih bagus, dan perlindungannya juga lebih bagus juga. Lebih fokus juga pada perlindungan ya, karena bisa melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Nah, tapi NutriFlow ini juga teman-teman bisa gunakan juga untuk diet ya, karena dia ini cocok digunakan sebagai meal replacement. Jadi teman-teman bisa menggunakan NutriFlow ini sebagai pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Slide. Nah, untuk konsumsinya seperti tadi, untuk mendapatkan manfaat kesehatannya setidaknya teman-teman harus konsumsinya itu 200 mg flavanol. Nah, kalau untuk patokannya Acticoa, 200 mg flavanol itu setara dengan 2,67 gram Acticoa. Nah, tapi mungkin kalau kita ngitungin 2,67 gram agak sulit kali ya. Jadi bisa kita bulatkan ke atas yaitu 3 gram ya, 3 sampai 5 gram sehari untuk takaran konsumsi original maupun sweet. Slide. Lalu kalau untuk yang konsumsinya liquid, itu bisa konsumsi 1 sampai 2 saset per hari. Tapi untuk yang liquid ini maksimal 2 saset aja ya. Kalau kira-kira teman-teman mungkin masih butuh tambahan ekstra flavanol, itu bisa mengkombinasi liquid ini dengan original, sweet, maupun NutriFlow. Slide. Nah, lalu kalau untuk yang NutriFlow-nya juga sama dikonsumsinya itu dia bisa 1 sampai 2 kali sehari. Bisa juga teman-teman gantikan sebagai pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Atau bisa juga teman-teman gunakan NutriFlow ini sebagai pilihan snack yang lebih sehat. Nah, untuk konsumsinya teman-teman bisa konsumsinya mulai dari 1 sendok makan, itu sekitar 15 gram. Itu dilarutkan dengan air mau hangat, dingin, sesuai selera teman-teman aja. Slide. Slide. Oke, kayaknya ini ini deh salah slide apa ininya. Kayaknya filenya. Nah, ini dia. Nah, kalau yang main gimana? Nah, kalau untuk yang main, teman-teman ini mungkin kepada yang lebih apa pengen ekstra ya, ekstra untuk vitalitasnya itu bisa konsumsi flavonomen. Flavonomen ini adalah eh, tambahan ya teman-teman ya, tambahan. Jadi sifatnya tambahan, karena sifatnya tambahan, jadi teman-teman harus bandingkan dengan yang original, sweet, liquid ataupun NutriFlow. Ya, jadi untuk flavonomen ini teman-teman tidak perlu konsumsinya tiap hari, cukup konsumsinya paling cepat 2 hari sekali. Kadang-kadang juga bisa juga 2 kali seminggu disesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman, kebutuhan tubuhnya masing-masing. Nah, tapi itu dia ya, flavonomen tidak konsumsi sendiri, harus dikonsumsi juga dibanding dengan original, sweet, liquid, ataupun NutriFlow ya, supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Oke deh, thank you.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Baik, sekarang sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo nih Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu semua. Oke, baik Bapak Ibu, kita punya sosial media nih ya, seperti YouTube ada Forever Healthy Indonesia Official, Instagram di foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan juga ada Telegramnya FI Official, dan juga TikToknya di foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti seluruh sosial media kami untuk digunakan sebagai alat bantu Bapak Ibu dalam mempromosikan produk FAI ya. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan secara update seperti acara, promo, dan juga tips-tips kesehatan lainnya. Keren banget ya Bapak Ibu ya. Nah, juga Bapak Ibu, kita juga ada FAI Medical Consultant di jam 10 sampai jam 5 sore. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, Bapak Ibu bisa konsultasi dengan Dokter Winda di nomor 0878 1706 6067. Kemudian yang hari Sabtu, usahakan untuk datang, sempatkan diri Anda untuk datang ke acara bisnis preview karena akan ada CEO kami yaitu Ibu Susan Barlin. Wah, keren banget ya. Di sana akan ada bisnis preview yang dibawakan oleh Ibu Dea Kasih, Bapak Hermanto, dan juga Ibu Sondang Ria Panjaitan. Dan MC-nya ada Ibu Ida Faridah. Di mana lagi kalau bukan di kantor pusat TVI Gedung Kosa Lantai 3. Acaranya hari Sabtu 18 Mei jam 2 siang. Bapak Ibu bisa datang 30 atau 60 menit sebelum acara dimulai ya. Oke, jangan lupa untuk mengajak calon prospekan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ada promo sampai nanti tanggal 31 Juli ya. Hong Kong, Shenzhen, Macau, tiga negara, tiga mata uang, jalan-jalan gratis dari FI 8 hari 7 malam. Caranya gampang banget dengan mengumpulkan 300 poin atau mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing ya. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah promo dan juga acaranya. Selanjutnya dokter ini kita ke sesi tanya jawab. Wah, ini pertanyaan udah banyak banget nih dok kayaknya deh. Oh iya, ini ada sapa dari Bapak Arsendra di Majalengka. Halo Pak Arsendra. Kemudian ada Bu Yeni di Jakarta, Bu Abi, Bapak atau Ibu Abi ya di Bogor, Bu Ami di Balikpapan. Ya, luar biasa. Oke, pertanyaannya ada yang baru bergabung nih dok. Bang Jaya. Oke, selamat bergabung Pak Jaya. Semoga bisa menjadi legend ya. Oke, baik. Ada Bu Eti nih dok. Bu Eti tanya, teman saya usia 50 lebih di DX didiagnosa gagal ginjal kronis pada bulan April lalu dan mulai cuci darah seminggu 2 kali karena kreatininnya tinggi. Sudah saya tawari flavanol tapi dia ragu, takut bertambah masalah pada ginjalnya. Pertanyaannya, yang pertama ini cuci darah apa boleh mengkonsumsi flavanol? Nah, kalau boleh itu dosisnya gimana? Terima kasih infonya dokter. Oke, justru boleh banget ya karena sebenarnya dari dulu juga kita malah untuk yang pasien gagal ginjal tuh justru kita rekomen untuk konsumsi Ketoconazole. Cuman kalau dulu itu kan kita baru punyanya tuh produk-produknya original ya, original sweet. Terus jadi waktu itu masih konsumsinya original. Pas udah ada DTM yang powder itu kita switch ganti ke DTM powder yang lebih kita rekomen untuk yang apa sih namanya untuk yang eh, gagal ginjal ini gitu kan karena biasanya kalau udah gagal ginjal sudah eh, pasang sudah cuci darah itu kan biasanya udah ini ya udah dibatasin untuk asupan cairannya jadi biasanya memang untuk kita anjurkan konsumsi ketoconazole gimana caranya supaya nggak perlu ada ekstra tambahan cairan yang dikonsumsi terlalu banyak karena jadi takutnya berkurangnya jatah konsumsi cairannya tuh jadi berkurang terlalu banyak diambil untuk konsumsi flavanol makanya biasanya waktu itu karena udah terpaksa kita waktu itu mah hanya ada original dan sweet ya dia kita sayangnya original walaupun dengan airnya kita bilangnya kasihnya dikit aja gitu kan pas udah ada DTM powder itu malah lebih mudah karena kan nggak perlu dilarutkan
ya nggak perlu dilarutkan. Jadi lebih nyaman juga, lebih aman juga untuk yang gagal ginjal. Nah, ini sekarang malah lebih enak lagi ya, karena udah ada DTM liquid. Nah, DTM liquid ini justru malah rekomen banget untuk yang gagal ginjal. Kenapa? Karena Redtam liquid itu malah justru bagus untuk memelihara ginjal, terutama bagi mereka yang sudah bermasalah ginjalnya, bahkan seperti ini sudah gagal ginjal ya. Karena biasanya nih kalau kita sudah gagal ginjal dan sudah cuci darah, itu bukan berarti masalah selesai, enggak ya. Masalah itu tidak selesai. Masalah tersebut tetap ada, bahkan bisa lebih parah nantinya, makin parah. Jadi ibaratnya melakukan cuci darah itu ya hanya untuk eh, mengulur waktu gitu ya, mengulur waktu bukan menyelesaikan masalah. Masalahnya tetap ada dan bisa makin parah. Cuman ya no choice, ya mau gimana lagi? Ya tidak ada cara lain selain cuci darah. Kalau mau ya transplantasi ginjal. Nah, tapi kita tahu transplantasi ginjal itu kan untuk dapat donor ginjal nggak mudah ya, karena antri aja banyak. Yang antri aja sudah banyak sekali gitu kan. Dan belum tentu juga kita bisa ambil dari keluarga pun belum tentu juga langsung ada yang cocok gitu. Dan itu bukan sesuatu yang murah juga, pilihan yang murah. Nah, makanya yang di sini justru malah kita rekomen banget untuk konsumsinya justru yang liquid kalau kasusnya seperti ini. Ya, liquid itu bagus banget dia untuk memelihara ginjal juga, bahkan untuk yang gagal ginjal. Minumnya berapa? Mulai dari satu saset aja dulu. Targetnya 2 saset ya, tapi nggak usah langsung 2 minumnya, satu dulu aja. 1 saset dulu dikonsumsi. Kalau nanti dia udah mulai konsumsi rasanya enak ya, dia rasanya nyaman-nyaman aja, baru ditingkatkan jadi 2 saset per hari gitu ya. Nanti bisa dievaluasi setiap bulan. Apalagi di sini kan kebetulan apa namanya sudah cuci darah. Jadi sebenarnya malah jadi bisa lebih nyaman karena sudah ada pengamannya dengan cuci darahnya. Jadi malah bisa lebih eksplorasi ya, lebih bisa lebih eksplorasi untuk bisa lebih berani lah untuk eksplorasi terhadap flavanolnya, manfaat akan konsumsi flavanolnya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada Bapak Martin. Selamat malam dok. Mau tanya kalau untuk pemulihan bekas luka operasi dan menghilangkan darah beku, sebaiknya produk apa ya dan dosisnya berapa ya dok? Oke, kalau untuk luka operasi sebenarnya sih akan tergantung luka operasinya sudah berapa lama ya. Kalau luka operasi yang masih baru banget, sebenarnya sih lebih ke konsumsi dari dalam aja. Ya, jadi pertama, pastikan dulu sudah tidak ada perdarahan. Ya, pastikan dulu sudah tidak ada perdarahan aktif, lukanya seenggaknya. Biasanya kan nanti setelah operasi itu kan seminggu kemudian kan dicek tuh, cek kontrol jahitannya gitu ya. Masih berdarah nggak? Yang penting kalau udah nggak berdarah, itu udah bisa mulai konsumsi flavanol. Walaupun mungkin belum terlalu kering, ya. Jadi nanti nanti untuk yang setelahnya biar flavanol yang bantu kerja untuk mengeringkan bekas lukanya dan mempercepat perbaikan dari luka operasinya. Nah, itu untuk itu sih yang mana aja sebenarnya boleh ya konsumsi yang mana aja boleh, original boleh, sweet boleh. Ya mungkin kalau untuk kasus ini saya lebih prefer original atau sweet aja sih cukup sih sebenarnya. Nanti dosisnya bisa 2 kali 5 gram ya, 2 kali 5 gram original atau sweetnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ulfi. Selamat malam dok. Usia ibu saya 73 tahun, sudah 3 bulan lalu ini dioperasi dan tidak mau latihan berdiri dan jalan. Kemarin kata dokter, Bu harus mau bergerak ini karena masa ototnya itu udah ngecil. Baiknya pakai yang mana dok? Beliau juga ada diabetes serta hipertensi. Nah, operasi ini operasi patah tulang ya dok. Tulang bonggolnya sudah dilepas. Oke, nah ini memang benar ya. Jadi apalagi operasi patah tulang. Jadi memang justru harus belajar ya, harus belajar jalan, harus belajar berdiri ya. Mungkin bisa jadi juga nggak mau karena takut ya, takut jadi jatuh, takut nanti malah jadi gimana-gimana gitu kan. Jadi mungkin jadi parno ya ibunya. Bu Ulfi mungkin jadi parno makanya jadi takut, tapi memang sebaiknya harus belajar. Ya, tapi pelan-pelan. Tetap disupport, tetap dikasih semangat. Nah, kebetulan nih karena punya diabetes dan hipertensi,
Ini kan memang adalah penyakit-penyakit vaskular ya, justru ya, penyakit kardiovaskular. Ini saya justru malah rekomen banget konsumsinya yang liquid ya. DTM liquidnya dikonsumsi, itu dosisnya kalau bisa nanti targetnya 2 saset per hari. Ya, 2 saset per hari. Mungkin boleh mulai dari 1 saset dulu. Ya, 1 saset dulu dikonsumsi, badannya enak. Nah, ini mungkin bisa jadi nanti antisipasi juga beberapa reaksi yang dirasakan ya nanti pada saat konsumsi. Mungkin bisa jadi nih area tulang yang bekas operasinya agak-agak ngilu jadinya, bisa jadi nggak apa-apa karena kan memang kan di situ kerjanya ya dia akan bekerja di bagian-bagian tubuh yang memang punya masalah dan mungkin bisa jadi ya rasanya agak kurang nyaman, tapi nggak usah khawatir ya. Itu artinya dia sudah mulai bekerja dan dosis yang dikonsumsi artinya sudah tepat. Jadi nggak perlu khawatir kalau seperti itu, dibawa istirahat aja, banyakin minum air putih. Kalau perlu minum obat anti nyeri, boleh, nggak ada masalah. Ya nggak usah takut untuk konsumsi obat kimia kalau diperlukan. Bukan berarti konsumsi flavanol, terus jadi nggak boleh minum obat kimia, nanti jadi beradu atau eh, jadi eh, menghalangi manfaatnya. Nggak kok ya, tetap mendapatkan manfaatnya. Tapi ibarat kata, ini kan bisa meringankan juga rasa sakit dari si ibu ya, supaya jadi apa namanya, jadi nggak takut untuk konsumsi flavanolnya. Tapi ini pun balik lagi tadi ya, belum tentu juga sih dirasakan. Ya, jadi ini lebih kepada antisipasi aja ya. Jadi tapi juga kalau seandainya nanti mungkin nih konsumsi eh, kayaknya enak-enak aja, nggak terlalu berasa apa-apa. Nah, itu baru nanti boleh dinaikin dosisnya. Ya, dari 1 saset menjadi 2 saset. Supaya dia bisa bekerjanya lebih maksimal, lebih optimal. Gitu ya. Tapi pelan-pelan aja, nggak usah terlalu diburu-buru. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Tadi itu chat dari yang pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Dimana dari Bu Eti. Terima kasihnya, Dokter Winda. Sangat bermanfaat. Nah, teman-teman semua, kita masih ada waktu. Mungkin bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk langsung tanya sama Dokter Winda nih. Oke, dari Bu Ulfi terima kasih dok. Dan Mbak Diana sama-sama Bu Ulfi. Semoga bisa segera pulih ya ibunya ya Bu ya. Baik, ada yang ingin tanyakan teman-teman bisa langsung nyalain mikrofonnya. Kita ngobrol langsung tanya sama Dokter Winda ya. Dokter mau tanya, Oke, Bu Oke. ya silakan. Yu, mau tanya di dokter. Ya. Iya, iya Bu Kan, Yayu silakan. oh ya, Bu dokter, ini tetangga sudah operasi prostat nih, terus dia sekarang pikun. Itu bagaimana tuh? Saya sih kemarin menganjurkan untuk DTM liquid, gitu. Sudah operasi tapi sekarang pikun jadinya setelah prostat O- itu. Tapi sebelum Oke. dioperasi gue udah agak pikun gitu loh. Sekarang tambah pikun, tapi udah operasi, dia pulang. Terus saya sih udah kemarin saya kasih DTM liquid gitu. Tapi istrinya nggak mau, jangan jangan jangan, takutnya nanti kambuh-kambuh lagi. Saya udah anjurkan, saudara-saudara juga sudah anjurkan juga gitu. Itu bagaimana dokter? Oke. Nah, jadi sebenarnya gini. Kalau dari lihat kondisinya sih seperti memang itu udah tanda-tanda penuaan sih ya. Mungkin boleh dicek juga pikunnya apakah sekedar pikun aja atau memang sudah mulai Alzheimer, itu juga perlu juga dicek mungkin nanti ke depannya. Dan apa namanya? eh untuk prostatnya kan memang sudah teratasi, sudah operasi. Justru di sini udah benar banget Ibu Yayu kasihnya yang liquid. Karena liquid itu dia untuk black garlicnya itu bagus banget buat Alzheimer. Ya, kalau memang ternyata dia Alzheimer itu bagus banget. Syukur-syukur sih bukan Alzheimer, malah lebih bagus lagi, berarti kan lebih efektif. Tapi kalau ternyata dia kebetulan juga Alzheimer, itu sangat support justru liquidnya. Dan mungkin di sini kalau bisa nanti dicek ya, atau dipelajari tubuhnya, butuhnya dosisnya berapa. Apakah dengan 1 saset cukup, atau perlu sampai 2 saset. Nah, itu nanti boleh Bu Yayu boleh bantu juga untuk evaluasinya, gitu ya.
Oke, Tapi makasih. sejauh ini udah benar. Liquid dye yang paling pas untuk kasus yang seperti ini. Oke. Makasih dokter. Oke, baik. Sama-sama Bu Terima Yayu. kasih, Bu Yayu. Oke, selanjutnya kita masih ada waktu lagi, teman-teman. Masih ada 15 menit lagi. Mungkin ada yang mau nulis di kolom chat juga bisa. Kalau malu mengeluarkan suara merdunya ya, Dok. Atau kalau ada yang ingin langsung ngobrol sama Dokter Winda juga bisa menyalakan mikrofonnya. Silakan, teman-teman. Kalau Iya, kemarin ini hari Selasa kemarin itu sampai berebut banyak Sudah nggak heran ya, Dok, ya, kalau offline ya. di Halo, kantor tuh sampai aduh Baik, banyak selamat banget. malam. ada Selamat dari... malam. Saya bingung nih, saya halo, bingung. Oke, Bu Kristina Ukung. Silakan, Bu Kristin. Kristina. Ya, selamat malam. Terima kasih dokter. Mau tanya nih, anak saya baru operasi sesar 3 minggu yang lalu, Oke. tapi bekas operasinya itu eh, masih terasa sakit sekali. Terus sejak kemarin itu eh, eh, permukaannya itu kemerah-merahan gitu dok. Dia rasa kesakitan. Apanya Kalau Bu? Sorry Bu, yang kemerahan kesakitan, apanya? bekas operasinya, bekas Oh, operasinya. oke. Mm-mm. Lalu kalau saya berikan itu baiknya apa ya? Dan apakah itu tidak mempengaruhi ASI-nya? Oke. Ya. Nah, kalau kasus seperti ini sebenarnya Coca-Cola bisa kok ya. Yang original aja kasus seperti ini. Lebih baik yang paling simple, yang paling pure-nya yang original aja. Apakah Ya, mempengaruhi dengan ASI? Bisa mempengaruhi sedikit, tapi sebenarnya nggak gitu banyak. Ya nggak gitu banyak karena kan untuk kasus seperti ini, apalagi kan untuk ibu hamil dan menyusui itu konsumsi flavanolnya kan nggak banyak ya, hanya 5 gram aja. Jadi nggak akan terlalu signifikan dalam mempengaruhi ASI sih kalau untuk ASI. Jadi memang kan kalau umpamanya biasanya kalau menyusui itu tuh konsumsi coklat itu tuh iya. bisa pada beberapa itu bisa mempengaruhi ASI dalam artian bisa agak menurunkan jumlah ASI. Nah, tapi menilai dari kita ini konsumsi cocoa flavanolnya hanya sedikit sekali sebenarnya ya, hanya 5 gram aja, itu nggak Oh signifikan gitu. sih dalam menurunkan jumlah ASI gitu. Jadi kalau menimbang antara apa manfaat dengan resikonya masih ini sih masih worth it kalau menurut saya ya. Mm-mm. Jadi masih worth it karena kan di sini kebutuhannya kan untuk mempercepat recovery operasi juga dan jumlah yang dikonsumsi juga Betul. sedikit sekali hanya 5 gram aja sehari itu tidak signifikan ya. Jadi itu masih oke banget sih sebenarnya. Jadi tidak sampai mempengaruhi ASI. Paling nanti ibaratnya ini konsumsi flavanol. Sambil konsumsi flavanol, sambil dibanyakin juga minum air putihnya ya. Jadi untuk Oh, ibarat kata membayar yang tadi untuk resiko nurunin jumlah ASI gitu. Lebih ke situ aja. Jadi umpamanya flavanolnya beresiko untuk nurunin jumlah ASI, ditambahkan apa yang bisa menambah jumlah ASI. Jadi untuk mengimbangi di area efek kepada ASI-nya gitu. Lebih ke sana aja palingan. Seperti oke. banyakin minum air putih, terus konsumsi daun katuk, ya. Terus nutrisinya lebih ditingkatkan lagi gitu ya, makannya. Seperti itu aja. Oke, satu lagi. Sebaiknya konsumsinya eh, pagi, siang, sore, malam. Bebas sih Bu, sebenarnya mau pagi, siang, sore, malam bebas. Nyamannya dia aja. Karena kan kadang-kadang berbeda-beda ya masing-masing orang konsumsi flavanol ini. Belum lagi apalagi nih untuk di awal konsumsi kan biasanya efeknya tuh konsumsi flavanol jadi bikin ngantuk contohnya. Atau ada yang bikin konsumsi flavanol tuh malah jadi bikin on gitu ya, malah jadi nggak Enggak tidur. ngantuk-ngantuk.
ini Ya, mungkin harus dievaluasi kepada tubuh dia sendiri, efek flavanolnya kepada arahnya yang mana. Kalau bikin ngantuk mungkin lebih kepada malam hari aja, sore ke malam. Tapi kalau bikin dia jadi malah segar lebih ke pagi atau siang gitu. oke. Terima kasih. Jadi Oke. ngasihnya ori Sama-sama. yang ori ya. Ya, Ngasihnya yang ori nih. Konsumsinya yang ori ori. aja, ori aja. Yang ori aja. Ori yang 5 ini ya. Iya, Oke, Dok. Terima kasih, Dokter sama-sama. cantik. Terima kasih, Bu Kristina Ukung. Oke, baik dok, ada masuk chat lagi nih dok. Mau tanya dokter, tetangga saya perokok berat. Nah, untuk mengantisipasi dampak dari merokoknya diberikan yang mana ya dok? Oke, biasanya soalnya kalau pemerintah untuk mengantisipasi dari merokoknya sih sebenarnya ya berhenti merokok ya, sederhananya. Cuman udah namanya perokok berat ya disuruh berhenti merokok mah susah ya. Jadi ya udah, ibaratnya pasti pertanyaannya bayarnya pakai yang mana dong dok? Yang mana aja sebenarnya boleh ya. Yang original atau sweet juga sebenarnya oke kok ya, sama atau Nutriflow ya itu juga boleh juga kok untuk kasus seperti ini. Tapi mungkin lebih ditingkatkan dosisnya karena mengingat ini kan dia perokoknya berat. Ya kan, karena perokoknya berat, jadi mungkin untuk dosisnya better jangan dosis yang 1 kali konsumsi doang, jadi mungkin bisa ditingkatkan. Contohnya, mau minum yang original atau sweet itu 2 kali sehari setidaknya, 2 kali 5 gram. Ya, kalau mau Nutrifol juga 2 kali 15 gram. Nah, gitu, seperti itu. Nah, mungkin boleh juga dicek juga, ini kan mungkin kebetulan memang dia perokok berat. Tapi apakah dia punya masalah kesehatan yang lain? Enggak. Punya masalah-masalah pada kardiovaskular juga nggak kebetulan? Seperti mungkin ada hipertensi kah? Mungkin bagaimana dengan diabetesnya, kolesterolnya. Nah, ini boleh juga dicek ya. Boleh juga dicek hipertensinya gitu ya. Ada nggak gitu. Nah, ini boleh dicek juga kalau kebetulan memang ada, itu boleh biar lebih efektif konsumsinya yang liquid ya. Liquidnya 2 saset setiap hari. Ya, jadi supaya biar sekalian, jadi nggak cuma masalah buat rokok doang, tapi memang sekaligus untuk mengcover dia punya sistem kardiovaskular. Karena merokok ini kan nanti yang kena paling beratnya ujung-ujungnya adalah kardiovaskular juga. Jadi kardiovaskularnya juga perlu dijaga dan kita juga harus ngeliat nih, karena dia berhubung sudah perokok berat, apakah sudah mulai kena ke masalah-masalah kardiovaskularnya gitu. Jadi mungkin boleh lebih efektif lagi sih konsumsinya yang liquid ya. Tapi kalau seandainya mungkin untuk saat ini belum ada, boleh ya, belum ada masalah kardiovaskular, boleh mungkin konsumsinya yang original atau sweet atau Nutriflow gitu. Ya, Terima kasih dokter. Oke, baik. Terima kasih sama-sama banyak Bu Bu Eti. Eti. Oke, mungkin masih ada yang tanyakan nih. Pak Lintong udah langsung siap nyalakan mikrofonnya nih. Oh, Silahkan Pak Lintong. terima kasih Bu Diana sama Bu Dokter ya. Kemarin saya nggak sempat nanya nih. Jadi pertama, memang pengalaman-pengalaman dengan minum flavanol ini sangat bagus untuk prostat. Tapi kan yang menjadi pertanyaan sebetulnya bagaimana sih prosesnya, mengapa kok yang tadinya kita itu bisa 6-7 kali semalaman, bisa sekali jadi 2 kali. Nah kemudian yang dikonsumsi memang saya original ya. Nah kedua, eh, apakah Oh, sorry, memang maaf Pak Lintong, tadi saya agak hilang sedikit suaranya tadi yang sebelumnya oke. gimana? Jadi maksud saya begini, memang pengalaman teman-teman yang saya beri, baik saya dan yang saya coba bagikan Plavanol ini, memang betul ada perubahan dari jumlah pipis yang semalaman itu ya. Mm-mm. Nah pertanyaannya bagaimana sih secara ilmiahnya Bu, sehingga kita juga dengan yakin, oh karena ini yang aku kemarin dengar adanya dengan Plavanol itu maka mengecil ininya kan apa namanya prostatnya sehingga salurannya lebih besar dan seterusnya kan gitu ya. Nah, tolong Ibu nanti jelaskan supaya makin mantap. Yang kedua,
Kalau Plavanolmen itu emang ada juga manfaatnya untuk prostat atau hanya sekedar vitalitas gitu loh. Sehingga kita bisa menjelaskan kalau memang itu ada baik juga kaitannya dengan apa namanya prostat, ya oke. Tapi pengalaman saya sebetulnya ori itu yang lebih memberikan perbaikan gitu ya. Nah yang ketiga barusan teman saya dari Dumai ya, dari Duri apa Dumai dia. Katanya setelah mengkonsumsi ini, kalau malam dia nggak bisa tidur. Yang ori ya, dia mengkonsumsi ori Bu. Saya kira itu aja dulu Bu, supaya makin clear aja pemahaman saya. Terima kasih. Oke, siap. Nah, jadi benar ya. Jadi untuk yang pertama, itu memang jadi kenapa kok bisa jadi interval frekuensi Ya, ya. kencingnya kok jadi makin menurun ya setelah konsumsi flavanol gitu. Ya Hmm. justru memang karena sudah mulai mengecil ukuran Hmm. dari prostatnya. Kan Oke. tadi salah satu ciri-ciri dari pembesaran prostat adalah kencingnya tuh jadi seling. Kenapa? Betul. Karena prostat yang besar dari posisinya tadi, dia memang pertama-tama dia akan menekan itu ke tengah dulu, ke Ya, saluran yang ada di tengahnya. Tapi kalau dia udah makin besar, ke atas juga ikutan apa namanya? Ke atasnya juga dia akan ikutan menekan, di mana yang ke atas itu adalah kandung kemih. Nah, oh, kalau kandung kemih kita tertekan, ini akan mempengaruhi kapasitas. ya, Nah, daya tampung dari si kandung kemih. Contohnya, kandung kemihnya itu harusnya daya tampungnya itu bisa sampai 100 mili contohnya. Tapi ya, karena ketekan, jadi dia daya tampungnya jadi cuma 80. Nah, jadi otomatis baru terisi 80 udah pengen kencing lagi. betul, Baru betul. terisi 80 udah pengen kencing lagi. Nah, begitu sudah mulai mengecil, yang kapasitasnya 80 tadi, bisa kembali mulai jadi 100 lagi. Otomatis jadi lebih lama dong. Ya, Mengisi ya, 80 dengan mengisi 100 lebih lama kan, isi 100. ya. Nah, ini akan membuat frekuensi pun jadi menurun. Gitu, karena lebih lama penuhnya. Ya. Gitu. Itu tadi yang pertama. Yang kedua tadi, Plavanolmen apakah berpengaruh juga ke oh perbaikan prostat? ya, kalau flavanomen berpengaruh juga Pak ke prostat karena di dalam Ya. flavanomen juga ada acticola. Ya, jadi ada Oke. kokoflavanol juga di dalam flavanomen. Sama Hmm. juga 200 mg juga. Jadi otomatis memberikan efek. Cuman masalahnya kenapa nggak cukup? Karena flavanomen tidak dikonsumsi tiap hari. Oke, ya. Nah, makanya kenapa saya sarankan tetap flavanomen ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Flavanomen tetap harus dibundling dengan varian yang lain. Kenapa? Karena flavanomen itu tidak dikonsumsi tiap hari. Nanti kalau seandainya cuma minum flavanomen doang, di hari yang tidak konsumsi flavanomen tidak ada asupan Acticoa dong. Ya Baik. kan? Otomatis jadi nggak ada yang kerja gitu. Makanya Hmm. tetap harus ada temennya kalau flavanomen ini. Jadi flavanomen itu tidak berdiri sendiri. Jadi memang dia tetap punya manfaat juga terhadap prostat. Oke. Cuman memang pasti effectiveness-nya tidak sama seperti original contohnya. Karena itu ya, karena tidak kita konsumsi tiap harinya gitu. Oke, itu yang kedua. Tadi yang ketiga, yang di Tidur ada. Dumai. Oh, Nah, kalau ini sama, jadi memang lebih kepada karakter tubuh masing-masing. Memang iya, orang konsumsi flavanol ini itu bisa dua, ya, bisa dua, bisa malah tidurnya jadi ngantuk, bisa malah jadi on. Karena pada saat kita konsumsi flavanol itu kan pembuluh darah kita kebuka. Nah, ya, pada saat pembuluh darah kita kebuka, aliran darah kita lebih lancar. ya. Oksigenasi kita juga jadi otomatis jadi lebih bagus. Pada Hmm. beberapa orang, itu karena dia aliran darahnya lebih lancar, dia malah bisa efeknya jadi lebih rileks karena teroksigenasi. Hmm. Nah, tapi ada beberapa orang juga, dia tubuhnya dia tidak hanya berhenti sampai di bagian oksigenasinya aja, tapi Hmm. oksigen yang apa namanya teralirkan terutama ke otak tadi ataupun ke seluruh tubuh tadi itu dilanjutkan untuk dipakai untuk metabolisme sehingga menghasilkan energi di mana ini akan membuat dia jadi on malah Oh, gitu. begitu ya. Jadi memang Hmm. karakter tubuh masing-masing
Iya, iya. gitu, karakter tubuh masing-masing. Ada yang makanya kenapa ada yang malah jadi ngantuk, ada yang malah jadi on gitu, malah jadi nggak bisa tidur karena metabolisme tubuhnya malah meningkat karena tadi makin deras dengan oksigenasi. Oksigen ini kan juga merangsang metabolisme juga soalnya kan karena dipakai untuk metabolisme untuk menghasilkan energi kan. Nah, jadi karena mungkin tubuhnya memang lagi butuh itu, nah jadi begitu kedapatan oksigen malah jadi bekerja gitu, malah mau jadi memanfaatkan oksigennya dan ini malah bikin dia jadi on gitu. Jadi makanya kenapa memang mungkin kalau seperti ini lebih kepada strategi kapan konsumsinya aja gitu. Kapan konsumsinya? Kalau memang dia konsumsi flavanol malah jadi on, berarti minumnya jangan malam, minumnya pagi aja gitu pas lagi beraktivitas gitu kan. Iya. Sore ke malam udah jangan konsumsi lagi supaya bisa istirahat, supaya bisa tidur gitu. Jadi lebih kepada strategi konsumsinya aja nanti yang diatur. Oke, ada terakhir Bu satu lagi. Jadi Ya, kalau seperti sekarang kan kondisi saya sudah membaik. Nah, artinya untuk menjaga prostat itu untuk selama kita hidup wajib jadinya mengkonsumsi flavanol gitu ya. Apakah oh begitu? iya dong. Gitu Iya, ya, itu betul. maksudnya. Jadi artinya flavanol inilah untuk kita bisa memaintain kondisi prostat yang bagus kira-kira gitu ya. Iya, Nah, sehingga betul. jangan merasa udah sembuh flavanol nggak dikonsumsi. Bukan berarti ketergantungan sebetulnya ya. Pilihan aja. Kalau Betul. mau Iya, karena sehat, kan ibarat kata, iya, ya, karena kan ya, ibarat kata selama kita hidup, kita kan ya. ya akan berjalan terus kan. Misalnya Betul, kita betul, akan betul. berjalan terus, kita akan makan terus, kita akan minum terus, otomatis kita akan terus Betul. berkegiatan, kita akan terus terpapar. Belum tentu kan Baik, selama sisa hidup kita tidak akan terpapar sesuatu yang jelek kan belum tentu juga. Nah, baik, itu baik. kenapa kita perlu maintenance gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu Siap. Dokter sama Bu Diana. Oke. Oke, baik. Selamat Terima malam ya. kasih banyak, Pak Lintong. Berarti kemarin nggak dapat kesempatan bertanya Ya, ya, Dok banyak ya. soalnya, banyak sekali. Oke, oke, makasih. Selamat ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Oke, baik teman-teman semua. Karena nggak terasa nih waktunya juga udah jam 9 lewat 1 menit ya, Dok ya. Saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti berarti di bulan depan ya, Dok ya. Di minggu pertama bulan oh enggak, Juni. masih ada ya, masih ada bulan Mei Oke, masih bisa akhir. Dok, tanggal 30 masih bisa Dok, Iya, akhir Mei. akhir Mei. Oke baik kalau begitu, sebelum saya tutup ada yang disampaikan Dokter Winda? Seperti biasa saya nggak pernah bosan-bosannya ingetin lagi sama teman-teman ya. Kesehatan adalah yang paling penting, ya. Investasi kita yang paling penting, harta kita yang paling penting. Karena kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau kita udah sakit, kehilangan kesehatan kita, apapun yang kita miliki sekarang itu pun bisa ikutan hilang gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau hasil usaha kita hilang, keluarga kita juga kehilangan kebahagiaan karena kita sakit gitu kan. Jadi kita penting banget untuk menjaga kesehatan. Terus konsumsi cocoa flavanolnya, walaupun sudah merasa sehat, tetap terus konsumsi untuk maintenance supaya kita bisa tetap menikmati hidup kita yang paling optimal. Oke? Good night. Oke, luar biasa sekali tipsnya teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu konsumsi flavanol. Bisa yang mana aja. Bisa yang original, sweet, DTM, atau yang Nutriflo ya. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh teman-teman semua. Oke, baik kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti di akhir bulan. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Dadah. selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Eti, Terima Pak kasih, Yahya, Dokter Bu Winda. Hester. Selamat Terima malam kasih, semua. Diana. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih kasih. Dokter Winda. Semoga tetap sehat. Sehat-sehat juga Ibu, Bapak semua. Iya, amin.